Zakat itu kewajiban atau kebutuhan. Artinya zakat itu bagian dari filantropi. Dan kalau di ibadah, karena kalau kita ngomong zakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ziswaf, selamat datang di Bisik Ziswaf, bincang asik seputar Ziswaf. Sebelumnya perkenalkan, saya Musafa Riana, mahasiswa aktif program studi manajemen zakat dan wakaf. Dan kali ini saya nggak sendirian ya teman-teman, saya ditemani oleh Kak Rizal Amri, mahasiswa aktif juga di program studi manajemen zakat dan wakaf. Nah, pada podcast pertama kali kita ya Kak, nah kita akan membahas tentang zakat wakaf itu sebagai kewajiban atau kebutuhan Kak. Nah, jadi mari kita bahas. Seperti yang kita tahu Kak, zakat kan salah satu rukun Islam setelah sholat gitu. Namun, apakah masyarakat mengeluarkan zakat hanya karena kewajiban dan perintah tersebut? Dan siapa saja nih Kak golongan yang berhak mendapatkan zakat? Menurut Kak Rizal gimana? Golongan yang berhak mendapatkan zakat tersebut. baik. Terima kasih Bapak, pertanyaan yang luar biasa sekali. Sebelumnya, apabila saya salah mohon dikoreksi, jangan dihakimi ya Kak. Ya enggak, kita kan belajar bareng-bareng Kak. Baik. Pertama, tentang zakat kewajiban. Zakat itu kewajiban atau kebutuhan. Ada beberapa tokoh yang menyebutkan bahwasanya zakat itu bagian dari filantropi. Ada juga tokoh yang tidak setuju dengan pendapat itu, karena kan hakikatnya filantropi itu kedermawanan. Ya. Kedermawanan tidak butuh ikatan. Iya. Apabila disebut kewajiban, artinya mengikat. Iya. Jadi posisi zakat tidak bisa dua sisi. Apakah itu kedermawanan atau kewajiban? Jadi kita harus jelas dulu pisahkan. Namun saya tidak sedikit pun menyalahkan pendapat orang lain. Namun saya hanya melihat bagaimana orang lain mendeskripsikan itu. Zakat kemudian diartikan kewajiban karena satu, jelas perintahnya. Ya. Terdapat di rukun Islam Kak. Rukun Islam jelas sudah ada Di Al-Quran. di Al-Quran, di Quran surat At-Taubah ayat 103, yang mana kemudian nanti menjadi bahan untuk mendeskripsikan dan merincikan siapa saja yang berhak menerima zakat. Ini yang membedakan zakat dengan bentuk sedekah yang lain. Kenapa kemudian akhirnya zakat disebut sebagai sedekah yang wajib? Karena kalau dalam muamalah itu kan prinsipnya sesuatu itu boleh dilakukan sebelum ada larangannya. Dan kalau di ibadah, sesuatu itu boleh dilaksanakan ketika ada perintahnya. Iya. Nah, sekarang zakat itu ibadah atau muamalah? Dua-duanya oke Dua-duanya. Karena apa? Iya. Zakat itu sebenarnya dua sisi. Iya. Di satu sisi dia melengkapi hubungan vertikal yang ke atas, karena itu sebagai perintah. Iya. Di satu sisi zakat sebagai konsekuensi dari hubungan sosial horizontal. Karena zakat kan sesuatu yang diambil dari orang yang mampu, dalam hal ini disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan atau kurang mampu. Sehingga akan ada dua dimensi di sini yang terjadi, dimensi hubungan vertikal dan horizontal. Sehingga ketika kita berbicara zakat apakah menjadi kewajiban, zakat apakah menjadi tidak wajib, hukum zakat itu sudah clear, sudah jelas, kecuali ada hal-hal tertentu yang menjadikannya tidak wajib zakat. Contoh, saya bukan Islam, saya sudah nggak wajib zakat. Iya. Clear di situ. Karena kalau kita membahas apa hukumnya zakat, sudah selesai di fakultas syariah harusnya. Kalau ketika kita masih di bawah naungan fakultas syariah, fokusnya kita sebaiknya mengapa kemudian dijadikan sebagai kebutuhan. Yang butuh siapa? Kan itu pertanyaan selanjutnya. Kenapa bisa jadi butuh atau bisa menjadi kebutuhan? Ya karena kita bisa melihat peran, hikmah, kemudian dampak sosialnya, dampak ekonominya yang kemudian dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui proses produktivitas terlebih dahulu sehingga bisa dimanfaatkan. Seperti itu sebenarnya konsep zakat. Jadi konsep zakat itu tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban tahunan.
Karena kalau kita ngomong zakat itu apa, cara paling sederhana mengartikannya ya kewajiban. Karena kita, kalau saya nih ya, kalau saya nggak bisa mengartikan zakat sebagai kedermawanan. Zakat itu memang mengikat muslim yang mampu, yang ketika hari raya, jika zakat fitrah ini Kak, yang ketika hari raya dan besoknya bisa makan, itu sudah wajib zakat, clear, bukan kedermawanan. Termasuk zakat yang lain seperti zakat profesi, zakat pertanian, itu sudah ada aturannya masing-masing, jadi nggak bisa disebut kedermawanan. Nah, kedermawanan berarti nggak ada kadar di situ. Kedermawanan saya bisa ngasih zakat 500 rupiah loh. Ketentuan dari mana? Kan setiap kan harus dikelompokkan terlebih dahulu. Itu zakatnya zakat apa, kadarnya berapa, kemudian nisabnya berapa. Kan itu ada ketentuannya masing-masing. Sehingga zakat itu sudah jelas, nggak bisa kita semata-mata mengartikannya dari satu kewajiban saja. Kalau kewajiban saja, loh nanti saya bisa membuat situasi yang mana saya jadi tidak wajib. Contoh kadarnya sudah memenuhi syarat untuk zakat, saya kurangi aja dipakai, jadi nggak wajib. Kalau kita bicaranya hanya seperti itu, ini bicara kita lebih dari sekadar unsur kulit saja sebenarnya. Kita harus lebih dalam, istilahnya ketika ngomong zakat ya mengapa itu menjadi wajib untuk kita, mengapa kemudian ada dampak sosial yang terjadi ketika kita melaksanakan itu. Itulah yang kemudian menjadi esensi bahwasanya ibadah ini, muamalah ini hubungannya sudah nggak cuma vertikal aja seperti sholat, maupun horizontal saja seperti muamalah. Ini lengkap gitu. Kalau kedermawanan, kalau menurut saya, walaupun ada unsur vertikalnya karena mencakup keikhlasan, namun tidak ada unsur ikatan di situ. Kalau berbicara terkait golongan yang berhak mendapatkan zakat sendiri itu yang kayak gimana sih? Ada 8 di Quran surat At-Taubah. Apa aja? Teman-teman bisa searching ya, tentunya saya salah baca ayatnya. Yang pertama jelas ada fakir. Fakir itu kan kalau kasarannya ya kayak orang yang nggak punya pekerjaan dan nggak punya penghasilan. Nggak punya pekerjaan otomatis nggak punya penghasilan. Nggak punya penghasilan, hari ini nggak bisa makan, ataupun besok nggak bisa makan. Jadi fakir mengapa ditaruh di awal? Nah, itu ya karena memang kondisinya yang paling parah, udah nggak punya pekerjaan, otomatis nggak punya penghasilan, plus nggak bisa untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Berbeda dengan miskin. Miskin itu punya pekerjaan tapi nggak pas untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mu'alaf yang dilembutkan hati. Kenapa sih harus dilembutkan hatinya? Karena ketika baru masuk masih rawan kembali lagi ke agama sebelumnya, masih harus diteguhkan. Kalau kita masuk atau mengajak orang lain dengan kekerasan, apakah orang akan tertarik dengan kita? Kan tidak. Kita itu identik dengan kelembutan. Lain situasi ketika kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita melawan, itu berbeda cerita lagi. Tapi konteksnya ya sesuatu itu ketika kita mengajak harus dengan kebaikan, kelembutan, bil hikmah. Kemudian ada apa lagi Mas? Ada amil. Amil itu yang mengelola dengan zakat Ya, ini yang sering salah kaprah ya. Amil dan panitia kadang disamakan, padahal adalah dua hal yang berbeda. Karena saya pernah praktik melaksanakan langsung di lapangan. Apakah amil Kak? Entah saya waktu itu disebut amil atau panitia. Waktu itu tidak ada SK Basnas. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya ketika teman-teman dijadikan orang yang mengurusi zakat di musola ataupun di masjid tempat tinggal teman-teman, tanpa adanya SK Basnas, teman-teman adalah panitia zakat, bukan amil zakat. Amil itu orang yang ditunjuk atau yang memang sudah diresmikan oleh Basnas untuk mengelola zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat yang lain. Jadi ketika itu gini Mas, saya ikut mengumpulkan, ikut mengelola dalam hal ini. Waktu itu zakat fitrah, yang namanya zakat fitrah dari kumpulan orang harus dicampur terlebih dahulu agar tidak orang yang sama menerima zakat itu kembali. Kemudian saya bungkus ulang, saya takar ulang,
kemudian akan didistribusikan. Pasca didistribusikan ada istilah jatah amil, bagian amil, mohon maaf. Waktu itu yang namanya, ini sebenarnya PR juga buat kita, bahwasanya edukasi itu sangat penting. Karena di masyarakat orang yang ngurusi zakat itu udah amil. Dikatakan salah juga tidak benar, dikatakan benar juga tidak salah. Sedikit ambigu, namun yang terjadi memang seperti itu. Bagaimana mungkin zakat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 baru mengatur itu semua, sementara prakteknya sudah lebih lama. Nggak bisa kita langsung salahkan, nggak bisa. Baru setelah diedukasi tetap salah, nah itu baru bisa kita bina atau kita binasakan. Jadi ketika itu ada bagian amil, ya sebut saja bagian amil yang seharusnya untuk amil. Namun karena alhamdulillahnya sudah belajar dan sudah mengetahui regulasinya, waktu itu ada ya pengurus yang lain memberikan saya 5 kantong. Apa tuh Kak? 5 kantong beras itu zakat fitrah. Saya kaget loh, hah, banyak banget, 2,5 kilo loh kali 5 itu. 12 Maret. 12,5. Wow. Terus? Di satu sisi saya dilema waktu itu, saya tidak ada SK Basnas, saya bukan amil, saya nggak harus dapat itu. Kalau artinya kan saya artinya memakan bagian orang lain kalau saya terima. Mau ditolak nggak enak. Akhirnya waktu itu gini, Pak, yang punya saya, yang nantinya untuk saya, Pak dalam hal ini, tinggal saja dulu di situ. Sampai waktu itu sudah takbir bergema. Ada bapak-bapak yang nanya lagi, ini bagiannya siapa? Nah waktu itu Rizal bilang, oh itu masih bagiannya Asnaf. Akhirnya selamatlah Rizal nggak ngambil bagian itu. Entah ini proses yang baik atau yang enggak, namun di sini komitmennya Rizal itu tidak ingin mengambil bagian yang memang bukan bagiannya Rizal gitu. Sehingga akhirnya bagian itu disalurkan lagi oleh panitia yang lain, disalurkan ke asnaf yang lain, atau dalam hal ini sering disebut dengan mustajir. Itu akhirnya disalurkan, akhirnya selamat. Berbeda dengan yang lain ya gas aja ambil. Tapi memang di masyarakat sendiri, termasuk di lingkungan saya nih Kak, kalau terkait zakat fitrah memang ada 3 bahkan itu per rumah dapat 3 juga. Yang sering terjadi memang pukul rata ya, pukul rata. Itulah kenapa harus pertama dicampur dulu, itu sebenarnya mengakali itu atau sebagai alternatif itu, sebagai agar tetap sah gitu istilahnya. Masa saya zakat, kemudian saya terima lagi zakat saya kan? Ya, artinya sudah nggak memenuhi, saya muzaki kok saya terima zakat. Ini sudah tidak sesuai kalau menurut saya. Artinya kan yang namanya zakat memang sudah ada golongan-golongannya. Tadi ada amil, kemudian ada gharim atau orang yang berhutang, ada fisabilillah, ada ibnu sabil. Kurang lebih seperti itu. Semuanya punya kriterianya masing-masing. Namun yang sering terjadi itu tiga tadi, kasus tadi. Amil, kemudian distribusinya, asnafnya nggak sesuai, itu sering banget terjadi. Malah yang terjadi itu saya pernah studi kasus bersama Pak dosen, sampai selesai sholat Idul Fitri di musola masih ada zakat yang belum tersalurkan. Padahal asli nggak boleh ya Kak? Kalau lewat lembaga boleh, jangka waktunya 1 periode. Ini kan bukan lembaga amil, bukan. Terus ini siapa yang nanti tanggung jawab? Kan harus diganti itu. Panitia harus mengganti zakat fitrah yang belum tersalurkan. Nah itu kan kemudian jadi istilahnya problem antara sah atau enggaknya, itu malah jadi pertanyaan lagi. Memang lebih aman sebaiknya lewat lembaga, namun masyarakat kan nggak mau ribet. Alah seperti biasanya saja. Jadi akhirnya ya ini saya kasihin ke itu, kasihin ke ini ya, memang dari dulu prakteknya seperti itu, karena lembaga juga
dapat dikatakan baru dan belum menyeluruh ada di setiap daerah. Kalaupun ada, belum merambah sampai ke ranah desa. Jadi apa namanya ya, kekuatan edukasinya, kekuatan ajakannya, kekuatan pengawasannya, sampai kekuatan bagaimana mengajak dan memberdayakan masyarakat di desa itu masih belum maksimal. Walaupun potensinya sangat besar dan walaupun memang sudah ada beberapa lembaga yang mengelola dengan sukses, namun masih timpang karena lembaga cenderung memilah-milah, padahal zakat kan dari lingkaran terkecil. Ini juga problem bagi kita, bagi teman-teman manajemen zakat dan wakaf, terutama mahasiswa IAIN Kudus yang pastinya ini menjadi PR kita, ini menjadi tantangan buat kita. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita terjun, bagaimana kita mengelola supaya satu, zakat itu tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat. Kemudian agar sampai praktek-praktek yang menyimpang dan kurang sesuai dengan regulasi itu bisa kita minimalisir, paling tidak bisa kita kurangi. Kalaupun belum 100% hilang, kita bisa satu persatu kita hilangkan. Seperti minimal amil yang di musola-musola itu di SK kan sehingga resmi dan legal. Ini tantangan sendiri untuk apa, mahasiswa manajemen zakat sendiri ya? Manajemen zakat dan wakaf di seluruh Indonesia umumnya dan IAIN Kudus pada khususnya. Supaya bisa mengedukasi dan mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Kita itu nggak boleh berkecil hati ya, bahwasanya kita itu belajar manajemen zakat dan wakaf itu, kalau kata Pak Suparwi, itu kalau kita memikirkan orang lain, kita akan dipikirkan oleh pusat. Nah, jadi nggak usah khawatir, alah pekerjaan apa seperti itu loh. Kita itu prodi yang nggak perlu ada embel-embel syariahnya untuk menunjukkan bahwa kita itu udah syariah. Masya Allah sekali ya Kak. Walaupun ini tanpa bermaksud mengurangi hormat saya ke prodi-prodi yang lain, karena mereka juga membantu kita. Contoh akuntansi syariah, kita butuh akuntansi siswa juga. Kita belajar akuntansi siswa. Kita belajar bisnis juga untuk belajar memanfaatkan dana zakat. Ada manajemen bisnis syariah, bisa kita komen. Ada ekonomi syariah, kita belajar mengenai instrumen-instrumen ekonomi syariah yang terus berkembang setiap tahun. Kita belajar agar apa? Agar dana zakat tidak monoton pengelolaannya. Dana zakat paling banter apa sih dikelolanya? Warung mungkin, padahal instrumen ekonomi banyak sekali, investasi ada banyak. Namun SDM untuk sampai ke ranah sih belum banyak, baru beberapa. Ada lembaga-lembaga tertentu yang emang pintar dalam hal itu, kemudian memutuskan untuk jadi amil, bagus pengelolaannya. Namun tantangan selanjutnya adalah transparansinya. Jangan sampai kasus ACT terulang lagi. Nah, jadi peran Ziswaf ini besar sekali ya Kak. Wow. Bukan hanya hubungan kita sama Allah, tapi hubungan juga sama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Jadi bayangkan kalau Islam itu nggak menghadirkan zakat, kan harta itu nggak boleh berkutat di orang-orang tertentu saja. Harta itu harus berputar, harta itu harus tersebar, harta itu harus terdistribusi, nggak bisa didiamkan begitu saja. Ya, itu namanya kita menimbun. Kalau menimbun ekonominya jadi lesu, nggak berputar. Krisis yang ada, inflasi yang ada, gitu. Dengan hikmahnya begitu besar sebenarnya. Hanya saja kita tidak memandang sampai ke situ ketergantungan. Kita hanya memandang, ya udah sih saya cuma zakat, udah clear. Saya cuma menggugurkan kewajiban saya. Ya padahal kalau kita telisik lebih dalam, lebih dari sekedar kewajiban, itu adalah bentuk cara kita mengakui sebagai hamba yang baik, hubungan vertikal, dan menjadi pribadi yang baik untuk orang lain. Ahsan istilahnya, jadi orang yang ahsan. Ya benar sekali nih Kak Rizal sendiri ya Kak. Kalau Mbak Ova ada pengalaman apa Kak? Pengalaman tentang selama ini menjadi mahasiswa, kemudian melihat di lapangan terkait satu paradigma zakat, kemudian praktek zakat, kemudian implementasi regulasi di baik di lembaga maupun di
masyarakat pada umumnya. Soalnya gini kan, saya pernah ke lembaga. Ketika saya mencoba menelisik tentang data transparansinya, saya diomelin habis-habisan kan. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang tidak beres di situ. Namun regulasi kita belum sampai ke titik itu. Nggak ada pengawasan yang kuat. Itu pengalaman saya. Coba kalau pengalaman kan. Oh, tidak sampai. Kira-kira ada nggak Kak? Ya misalkan kakak ke lapangan ternyata tidak sesuai regulasi, atau ternyata kayak tadi yang ternyata pukul rata pembagiannya. Selain itu lagi. Kalau menurut saya sih lebih ke transparansi itu sih Kak. Soalnya saya juga pernah observasi di sebuah lembaga, tapi pada lembaga tersebut saya rasa kurang mengerti akan program yang dilakukan. Malah saya mendapatkan program-program dari lembaga tersebut malah dari internet. Beliau saya tanya malah kurang paham Mbak, gitu. Bahkan saya bertanya, kira-kira nih Pak, untuk program yang ini ada berapa yang sudah mendapatkan manfaatnya, tapi beliau kurang paham kalau itu Mbak, karena itu udah diurus yang pusat kayak gitu. Padahal kan kalau memang di daerah tersebut sudah memutuskan untuk mempunyai lembaga, kan harus tahu berapa penerima manfaat di lembaga tersebut, ya kan Kak? Tapi ternyata beliau belum tahu, dan saya rasa pada dana yang masuk saya tanyakan itu udah cukup besar Kak, tapi program yang diberikan kurang transparansinya sih Kak, kurang. Jadi profesionalisme juga ngaruh ya kayak, maksudnya profesionalismenya masih sangat kurang, sehingga ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik Kak. Tingkat kepercayaan publik yang rendah mempengaruhi tingkat penerimaan lembaga. Padahal berzakat melalui lembaga itu adalah menurut saya cara paling aman Kak. Karena lembaga itu dia dapat dikenai sanksi hukum, sanksi pidana. Jadi kalau secara tradisional nggak bisa, kalaupun itu nanti ada penyelewengan, mau dilaporan kayak gimana, orang itu bukan lembaga hukum. Jadi aman gitu loh kalau lewat lembaga. Sayang sekali lembaga ya masih membutuhkan pilar-pilar seperti kita ini, maksudnya mahasiswa manajemen zakat dan wakaf pada khususnya. Karena ya kita yang konsentrasi belajarnya zakat.